Selamat pagi semuanya, silakan duduk, Tuhan berkati. Kita akan mulai. Song. Mari kita mulai. Tolong panggil Siwa. Sebelumnya saya undang supaya kita juga membuka firman Tuhan dari ayat yang kita pelajari tadi. Saya undang supaya kita membuka firman Tuhan di buku Amsal pasal 3 ayat 16 yang menjadi bahan pelajaran dari pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini Amsal 3 ayat 16 yang berbunyi, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Biar semua kita boleh diberkati dengan dua tangan daripada Tuhan, ya. Tuhan memberkati kita dengan kedua tangannya. Mari kita berdoa, bersyukur, berterima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang baik yang ada bersama dengan kita setiap saat. Saya undang supaya kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapak, kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini, biar Kau bersama dengan kami pada pagi hari, pada siang hari ini. Kami berkumpul di sini Tuhan untuk memuji nama-Mu karena nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Dan karena nama-Mu kami boleh hidup, karena nama-Mu Tuhan Yesus Kristus adalah motif daripada kehidupan kami. Dan biar nama ini Tuhan berkuasa dalam hati setiap daripada kami yang ada di sini. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami dan nafas hidup yang Kau terus berikan pada kami sampai pada detik hari ini. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih atas pelajaran hari ini. Biar kami Kau layakkan supaya kami boleh di sini Tuhan memuji nama-Mu dan meninggikan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pakai kami semua dalam kesempatan ini supaya kami boleh menjadi berkat satu bagi yang lain. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berseru, berdoa dan berterima kasih. Amin. Amin. Mari kita berdiri, kita memasuki ibadah kita. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada siang hari ini, sehingga kita masih bisa bersama-sama lagi beribadah dengan Tuhan. Kita masih bisa menghirup udara segar di tempat ini. Dan kita tundukkan hati kita untuk menghormati kehadiran Tuhan saat ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Layakan kami Tuhan saat ini. Pimpinlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya kami bisa sungguh-sungguh mengerti akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Dan mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga datang tengah hari.
apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, dan tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkanku Kembali. Amin. Jalan hidup orang benar tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Amin. Amin. Karena tangan dia, tangan yang setia. Dia sahabat kita yang setia. Dan oleh karena itu tidak perlu kita ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Karena dia selalu ada di dekat kita untuk siap menolong kita ketika kita tergeletak. Amin. Tiada ragu lagi. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Ada yang masih ragu untuk mengikuti Yesus? Kok enggak ada yang jawab? Ada yang masih ragu untuk mengikuti Yesus? Tidak. Karena dia satu-satunya pengharapan kita. Ketika kita susah, ketika kita ada persoalan, jangan lupa kita pergi mencari Yesus. Dan terutama yang kita belajar tadi pagi, kita mengikuti segala perintah Tuhan. Amin. Amin. Pengharapan kita hanya pada Yesus. Atau ada pengharapan kita ke tempat lain? Pengharapan
harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, jiwaku. Yesus pelepas dosaku, dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasanya. Ku ditegarkan kokoh badai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, jiwaku. Yesus pelepas dosaku, dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, jiwaku. Yesus pelepas dosaku, dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan. Yesus Harapan jiwaku, jiwaku. Yesus pelepas dosaku, dosaku. Ya Pohon selamat dan kebenanganku. Yesus Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Haleluya. Amin. Kita hanya bisa mengharapkan kepada Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang sanggup menolong kita. Tidak ada satupun yang sanggup menyelamatkan kita selain Dia, satu-satunya nama di atas segala nama, Tuhan Yesus. Dan janji Tuhan tidak pernah gagal. Janganlah takut menghadapi segala pencobaan, segala kesulitan, segala badai yang datang dalam hidup kita. Karena Dia selalu ada di dekat kita. Dan janji Tuhan tidak pernah gagal. Seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Selalu tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu
tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi ketika ku hadapi, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Betul Tuhan, betapa dalam kasih-Mu terhadap kami, orang-orang yang berdosa ini. Betapa besar kasih-Mu sehingga kami tidak takut menghadapi apapun juga. Amin. Karena janji-Mu, ya dan amin. Amin. Janji-Mu seperti fajar yang senantiasa siap menolong kami dan tidak pernah terlambat untuk datang. Haleluya. Ketika kami menghadapi persoalan apapun juga, Amin. di situ Engkau datang untuk menggendong kami. Terima kasih. Di situ Engkau datang untuk menyelesaikan segala persoalan kami. Amin Tuhan Yesus. Bapak, kami tidak takut akan masa depan kami. Haleluya. Kami tidak takut akan segala yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih. Karena Engkau satu-satunya penolong kami. Terima kasih. Dan Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Haleluya. Terima kasih. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Dan ini kami sebagai umat-Mu, kami terbuka saat ini di hadapan-Mu. Haleluya. Engkau yang mengenal segala kepikiran kami. Engkau yang mengenal waktu kami duduk, waktu kami berdiri, waktu kami tidur, Amin. waktu kami berjalan. Engkau yang mengenal segala masa depan yang indah
yang sempurna untuk hidup kami satu persatu. Terima kasih. Tuhan, ini kami ampuni segala persoalan, segala dosa-dosa kami dan kelemahan kami. Haleluya Yesus. Bapa, pimpinlah saat ini hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukakan segala yang masih terselubung di dalam jiwa kami, di dalam kehidupan kami, supaya kami dilepaskan dari segala dosa-dosa dan kelemahan kami, dan kami sungguh bisa melihat fajar yang penuh dengan janji-Mu, yang penuh dengan kebenaran-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa, Terima kasih. dan kami datang ke hadirat-Mu, dan kami siap membuka hati kami saat ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Tuhan, jiwaku terbuka Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Bapak, silahkan Engkau berbicara saat ini melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan bahkan firman-Mu untuk Joyce. Kiranya firman ini tidak kembali dengan sia-sia, bukan keluar dari mulut manusia, tetapi kami minta keluar dari mulut-Mu, dan Roh Kudus-Mu memberkati seluruh umat-Mu, seluruh gereja-Mu saat ini, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan dan menuruti segala perintah-Mu dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Oke, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membuka firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-16 yang akan menjadi basis kita dalam pembicaraan kita di hari ini. Filipi 3 ayat 1b sampai dengan ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah
dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Ayat yang keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dan dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah, melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Kami mau berdoa Tuhan, biar Engkau terus berbicara bagi kami lewat hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, supaya setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu boleh datang dari hati Tuhan dan boleh memperbaiki kami, boleh menegur kami, boleh mengajar kami untuk terus hidup di dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti semalam dalam studi bibliku saya bertanya bagi Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan pada hari-hari ke depan? Kita baru berada dalam minggu yang ketiga dalam tahun yang baru. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari tahun-tahun ke depan? Itu merupakan satu harapan bagi kita selaku anak-anak Tuhan yang berada di dalam Tuhan. Dan hari ini ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Apakah yang paling penting di dunia ini bagi setiap orang percaya? Apakah yang paling penting di dunia ini bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya selaku anak-anak Tuhan? Firman Tuhan hari ini akan saya beri tema hidup dalam pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu ingat pepatah Indonesia mengatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Semua masih ingat? Kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup dalam pengenalan akan Kristus. Kalau kita mengenal Kristus, maka kita akan makin sayang kepada Kristus. Amin. Untuk itu tema yang saya berikan di hari ini adalah hidup dalam pengenalan akan Kristus. Dalam firman Tuhan dalam Amsal 9 ayat 10b, Bapak Ibu boleh catat. Dalam Amsal 9 ayat 10b mengatakan, mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Kalau kita mengenal Allah kita, kalau kita mengenal
Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai pengertian untuk melakukan apa saja di dunia ini. Sehingga itu bisa membuat Yesus senang hatinya. Itu menandakan bahwa kita mengasihi Tuhan seperti kata pepatah yang mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak mengenal Kristus semakin dalam, maka kita tidak akan menyayangi Kristus dengan hati kita sepenuhnya. Amin. Dalam pembacaan kita di hari ini, yang saya berikan hidup dalam pengenalan akan Kristus, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari lewat ayat-ayat ini, sehingga kita selaku anak-anak Tuhan, yang boleh kita katakan bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah mengenal akan Kristus, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari pembacaan kita ini. Karena untuk mengenal akan Kristus itu seperti yang semalam saya katakan, bahwa untuk sampai kepada pengharapan kita itu harus punya melalui proses. Dan untuk kita boleh hidup di dalam pengenalan akan Kristus untuk lebih lagi mengasihi Dia, ada beberapa hal yang dapat saya ambil dari pembacaan kita tadi. Yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ayat yang ketiga, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, yang berkata demikian: hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan berbengah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah waspada. Dikatakan di sini hati-hatilah. Di sini Paulus dia memulai surat ini, dia bilang gini, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Berarti Paulus sudah pernah menulis atau mengatakan hal-hal yang di bawah ini untuk yang hal yang kedua, karena menuliskan hal ini kembali berarti dia sudah pernah mengatakan. Jadi yang pertama dia katakan gini, pada saat itu jemaat di Filipi berada dalam tantangan. Tantangan apa yang mereka hadapi? Yaitu tantangan iman karena ajaran-ajaran palsu yang ada pada saat itu. Yang pertama dikatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Apa maksud Paulus dengan anjing-anjing di sini? Hati-hati terhadap anjing karena anjing mau menggigit kita. Nah, anjing-anjing di sini mengartikan kerasukan dan keserakahan. Kerasukan dan keserakahan tanpa pertimbangan hati nurani. Bapak Ibu Saudara, karena dunia saat ini adalah dunia yang mementingkan harta dan kekayaan, sehingga orang berani mengorbankan orang lain karena harta dan kekayaan. Orang berani mengorbankan orang lain karena untuk kepentingan diri sendiri, karena keserakahan, karena kerasukan. Di sini untuk itu Paulus katakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Mereka bisa memutarbalikkan hal yang tidak baik menjadi hal yang baik, atau hal yang baik menjadi hal yang tidak baik untuk perut mereka. Ini berbicara tentang keserakahan dan kerakusan. Yang kedua, pekerja-pekerja jahat. Berbicara tentang pekerja-pekerja, itu berarti bahwa mereka juga bekerja melayani Tuhan. Orang-orang ini bekerja seolah-olah mereka melayani Tuhan. Tapi apa tujuan mereka dalam melayani Tuhan? Mereka seolah-olah membuat sebuah kebenaran, padahal untuk kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini ada orang yang masih berbuat yang demikian. Seolah-olah mereka melakukan kebenaran. Oh, mereka memberitakan Injil, tapi ada udang di balik batu. Untuk kepentingan diri sendiri. Untuk itu Paulus katakan hati-hati terhadap
pekerja yang jahat. Yang ketiga Paulus katakan hati-hati terhadap siapa? Penyunat-penyunat palsu. Penyunat-penyunat palsu ini adalah sindiran terhadap orang-orang yang merasakan atau mengatakan bahwa mereka itu mengerti akan melakukan akan hukum Taurat. Mereka adalah orang-orang yang sudah disunat. Mereka itu lebih utama daripada orang-orang yang tidak disunat. Hati-hati terhadap mereka karena mereka berpikir bahwa atau mereka memaksakan ajaran Taurat itu untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Di sini kita lihat Paulus mengatakan 3 kali kata hati-hati. Itu berarti begitu penting bagi kita selaku anak-anak Tuhan. Kita hidup waspada di dalam dunia ini. Karena sementara kita masih berada di dunia ini, ada banyak tantangan, banyak persoalan, banyak tipu muslihat yang akan mengganggu kita. Seperti 1 Petrus 5 ayat 8. Mengatakan apa? Sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsanya. Pada saat kita lengah, kita ditangkap oleh singa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jangan anggap bahwa di dalam gereja ini gak ada iblis. Dibilang bahwa hati-hatilah si iblis mengelilingi kita, berada di sekitar kita. Berarti kita tidak akan pernah bebas daripada pengaruh-pengaruh dunia ini. Supaya kita bisa mengenal Kristus lebih lagi, kita harus hati-hati terhadap dunia ini. Karena dunia ini bisa mempengaruhi kita untuk kita makin dekat kepada Tuhan. Dunia ini membuat kita makin jauh daripada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengajar kita untuk kita dalam perjalanan yang akan kita tempuh ini tidak serba mulus. Kita akan melewati berbagai tantangan, kita akan melewati berbagai pergumulan, kita akan melewati berbagai penderitaan, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena itu kita diingatkan agar berhati-hati. Kita senantiasa harus waspada terhadap semua yang bisa menggoda kita dan yang akan menyesatkan kita. Jadi untuk kita mengenal Kristus lebih lagi, hal yang pertama yang harus kita lakukan selaku anak-anak Tuhan, yaitu kita waspada, kita berhati-hati sehingga kita bisa tetap setia di jalan Tuhan, tetap berpegang dan melakukan ajaran Tuhan, menjadikan Yesus patokan hidup dalam hidup kita. Yang berikut yang kedua dan selanjutnya ini adalah keputusan-keputusan yang diberikan atau diambil oleh Paulus pada saat dia menerima Kristus. Dan dia katakan bahwa dia katakan di ayat yang ke-10 begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bagi Paulus, yang paling penting bagi dia adalah mengenal akan Kristus. Nah, untuk mengenal akan Kristus ada keputusan-keputusan yang harus dia ambil. Keputusan yang pertama, kita baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi bagi Kristus, karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang pertama, keputusan yang diambil oleh Paulus, melepaskan semuanya. Apa yang dilepaskan oleh Paulus? Apa yang dilepaskan oleh Paulus?
Yang pertama, dia melepaskan statusnya. Dia adalah pemimpin agama Yahudi, famanya cukup terkenal. Dia orang pandai. Dia juga menanggalkan warisan keagamaannya. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6 bilang, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Dia katakan, saya ini penting loh. Saya ini penting untuk kerajaan surga. Saya adalah anak-anak perjanjian yang sudah Tuhan buat dengan bangsa Israel. Untuk keagamaan, saya ini hebat. Tapi Paulus menanggalkan semua itu. Paulus melepaskan semua itu. Dia mengikuti aturan-aturan keagamaan dan dari keturunan bangsa Israel. Dia mentaati hukum Taurat. Ini semua merupakan satu kebanggaan bagi dia dahulu. Sebelum dia bertemu dengan Kristus. Dia katakan itu adalah satu kebanggaan bagi dia. Tapi dia katakan bahwa sebelum dia menerima Kristus itu adalah satu kebanggaan. Dan setelah dia bertemu dengan Kristus, dia melepaskan semuanya itu. Yang dulu bagi dia adalah satu keuntungan, sekarang bagi dia itu merupakan satu kerugian. Sebelum dia ditangkap oleh Tuhan itu merupakan satu keuntungan, tetapi sekarang adalah kerugian bagi dia. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 kita bisa melihat contoh terbesar dalam melepaskan statusnya sebagai anak Allah. Yesus adalah contoh terbesar di mana melepaskan statusnya sebagai anak Allah. Untuk apa? Untuk menebus kita. Manusia yang berdosa, bukan menebus kita manusia yang baik. Tapi Kristus melepaskan statusnya sebagai anak Allah untuk datang menjadi seperti manusia, menebus kita, orang-orang yang penuh dengan dosa. Ini adalah contoh yang terbesar yang melepaskan statusnya. Nah, pertanyaan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, apa yang perlu kita lepaskan agar kita bisa hidup lebih lagi dalam pengenalan akan Kristus? Apa yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus lepaskan supaya kita bisa lebih lagi mengenal akan Kristus? Dengan kita mengenal akan Kristus, kita akan makin mengasihi Dia. Dalam Ibrani 12 ayat 1b kita bisa baca, ada yang mau baca buat saya persilakan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Kita sementara berada dalam satu perlombaan. Kita belum berakhir dalam perlombaan ini. Kita belum sampai garis finishnya. Kita masih terus berlomba dalam kehidupan kerohanian kita. Untuk itu dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang yang sampai saat ini, suami saya selalu bilang menyimpan dosa seperti binatang estimasi, suka simpan dosa. Ada orang yang kalau marah pikir kalau saya marah itu hebat, saya bisa marah. Kita suka simpan dosa.
Kita bungkus dosa seperti hadiah, lalu kita simpan. Saya ingat satu cerita, Bapak Ibu kalau mau baca nanti ceritanya tentang Bartimeus orang buta. Dia orang buta, dia mendengar tentang Yesus, dan pada saat Yesus lewat, dia berteriak untuk memanggil Yesus. Dia dapat tantangan, banyak orang menegur dia. Tetapi pada saat Yesus memanggil dia, apa yang dia lakukan? Gak ada yang baca Alkitab, jadi gak tahu ceritanya. Apa yang dia lakukan? Nah, itu perempuan yang semalam kita belajar, Bartimeus orang buta. Itu Bapak Ibu bisa baca, dicatat Markus 10 ayat 46 sampai 52. Waktu dia dipanggil oleh Yesus, dia menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan bajunya yang merintangi dia. Supaya apa? Supaya dia bisa berlari lebih cepat lagi untuk bertemu dengan Yesus. Bajunya itu atau jubahnya itu menjadi rintangan bagi dia untuk datang lebih dekat lagi kepada Yesus. Untuk kita bisa mengenal Yesus dalam hidup ini dan hidup dalam pengenalan, kita perlu menanggalkan segala sesuatu yang menjadi rintangan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Entah itu keegoisan kita, entah itu kesombongan kita, entah itu iri hati kita, entah itu kemarahan kita, entah itu kepahitan kita. Kita masih terus mendendam, kita masih terus menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita. Supaya kita bisa lebih mengenal Yesus lagi, lepaskan semua yang menjadi rintangan bagi kita untuk datang kepada Yesus. Yang kedua yang Paulus keputusan yang dia ambil adalah dia melupakannya. Setelah dia melepaskan statusnya, dia melepaskan akan kepandaiannya, dia melepaskan akan famanya, dia melupakan semuanya itu. Dia melupakan semuanya itu. Hal-hal yang sebelumnya bagi dia adalah suatu keuntungan, dia katakan bahwa dia tidak mau mengingat-ingat lagi. Itu sudah berlalu. Dia tidak mau lagi menyimpan lisu dalam pikirannya. Dia tidak mau lagi menyimpan lisu dalam hatinya. Kita baca Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Ada yang bisa baca? Kalau siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Tidak layak masuk kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, apa yang sudah kita lepaskan jangan diingat-ingat lagi. Lupakan itu. Tanggalkan itu, buang jauh-jauh. Kalau kita sudah mengampuni misalnya, jangan lagi ingat-ingat kesalahan orang lain. Kembali cerita. Saya pernah katakan, kalau firman Tuhan, perkataan Tuhan kita nggak ingat. Tapi kalau perkataan mertua kita ingat. Betul nggak? Kalau perkataan mertua yang membuat kita sakit hati, kita ingat seumur hidup kita, akan dibawa sampai mati. Tapi kalau perkataan Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan, kita selalu lupa. Ingatlah akan perkataan Tuhan dan lupakan akan
lupakan perkataan orang-orang yang menyakitkan kita. Karena perkataan orang-orang yang menyakitkan kita akan membawa kita kepada kebinasaan, tetapi perkataan Tuhan akan membawakan kita kepada keselamatan. Amin. Lepaskan itu dan lupakan itu. Jangan diingat-ingat lagi. Supaya kita bisa lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kita bisa lagi lebih mengenal Tuhan. Yang ketiga, apa yang Paulus lakukan? Setelah dia melepaskan, dia melupakan, dan dia mengarahkan pandangannya ke depan. Kenapa perlu mengarahkan pandangannya ke depan? Bapak Ibu Saudara ingat cerita bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka ingat? Mereka ingat daging lah, mereka ingat kuali lah, mereka ingat makanannya di Mesir. Lalu mereka bersungut-sungut buat Musa. Mereka bilang, Musa mau bawa kita keluar dari tanah Mesir, ngapain? Di sana enak, ada daging, ada kerbau. Kita dibawa keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak mengarahkan pandangan mereka ke depan, ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan bagi mereka, yang penuh dengan madu dan susu. Mereka ingat kuali, mereka ingat daging. Ingat tadi dikatakan, kalau orang yang siap membajak dan menoleh ke belakang tidak layak masuk kerajaan surga. Mereka udah berjalan maju, tapi mereka masih ingat daging. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak masuk tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka tidak mengarahkan pandangan mereka ke depan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita melepaskan, kita melupakan, dan pandanglah ke depan. Ada contoh yang lain juga semua orang tahu. Istri Lot, ya toh, dia jadi apa? Jadi tiang garam. Kenapa dia jadi tiang garam? Dia menoleh ke belakang. Kenapa dia menoleh ke belakang? Karena hartanya, karena hatinya ada di belakang. Karena hatinya ada di belakang, dia simpan hatinya di belakang. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartanya istri Lot berada, di situ hatinya istri Lot berada. Sehingga Tuhan bilang, larilah cepatlah, berjalan ke depan. Dia menoleh ke belakang, dan jadilah dia tiang garam. Bapak Ibu Saudara, dalam Galatia 5 ayat 7 bilang, dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menurut kebenaran lagi? Apa yang menghalangi istri Lot? Tadi saya katakan, harta menghalangi istri Lot. Apa yang menghalangi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk terus memandang kepada Tuhan? Pertanyakan itu bagi kita. Apa yang selama ini menghalangi saya untuk lebih lagi mengasihi Tuhan? Apa yang menghalangi saya untuk lebih lagi mengenal akan Dia? Jangan biarkan hal-hal di dunia ini menghalangi kita. Pandanglah ke depan. Jangan sampai kita dihalangi oleh hal-hal yang tidak membuat kita menerima akan mahkota kehidupan kita. Untuk itu jagalah hati kita, seperti kata Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di mana hati kita berada? Hati kita berada di dunia ini atau hati kita berada pada Tuhan? Kalau hati kita berada di dunia ini, mata kita terus tertuju kepada dunia ini. Tapi kalau hati kita berada pada Tuhan, mata kita akan terus tertuju kepada Tuhan. Sehingga kita akan lebih lagi mengenal Dia. Pada saat Bapak Ibu Saudara masih pacaran,
Kalau hatinya udah jatuh hati maksudnya. Matanya tertuju kemana aja? Ke dia aja. Pikirannya tertuju kemana aja? Ke dia aja. Makan ingat dia, tidur ingat dia, sampai nggak tidur maksudnya. Karena ingat si dia terus. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya jatuh hati sama Tuhan. Kalau kita jatuh hati sama dunia, kita akan terus ingat kepada dunia. Tapi kalau kita jatuh hati sama Tuhan, kita akan terus ingat Tuhan. Kita akan lebih lagi mau mengenal akan Dia. Pertanyakan bagi kita apa yang menghalangi kita untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Di mana kita tinggalkan hati kita? Pada Yesus atau pada dunia ini? Kemana mata kita tertuju? Kita baca Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ayat 1 mengatakan bahwa kita sementara berlomba, lalu ayat yang 2 katakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Setelah kita melepaskan, kita melupakan dosa-dosa kita, dan selanjutnya biar mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Dan setelah matanya tertuju kepada Tuhan, dia mulai melangkah. Seperti semalam kita belajar, kita melihat seorang perempuan yang menderita 12 tahun. Pada saat dia mendengar Yesus, 12 tahun pendarahan. Dia mendengar Yesus, dia melihat Yesus ada di depan, dia tidak stop saja sampai di situ. Tetapi dia melangkah. Dia tidak hanya memandang dari jauh dan tinggal diam, tapi dia melangkah, bahkan berlari-lari. Dalam pembacaan kita tadi, Paulus katakan dia bahkan berlari-lari untuk sampai kepada garis akhir. Dia mau cepat sampai. Apa pelajaran bagi kita? Kehidupan Kristen pun jangan berhenti sampai di sini. Saya sudah terima Tuhan, akabo. No. Tidak cukup hanya menerima Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita masih punya perjalanan jauh sampai kita berada dalam garis akhir. Kita masih terus berada dalam perlombaan iman. Ini adalah satu kewajiban bagi kita. Untuk itu jangan kita berhenti sampai di sini. Terus melangkah bersama-sama dengan Kristus, dengan mata kita terus tertuju kepadanya. Seperti pada ayat yang ke-10 sampai 12 Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, apa yang menjadi penghalang dalam hidup kita? Kita lepaskan itu, kita lupakan itu, dan pandanglah kepada Kristus. Hanya bersama dengan Kristus kita mampu berjalan. Hanya bersama dengan Yesus kita bisa melampaui masa-masa kesulitan dan pergumulan-pergumulan kita. Sebagai penutup ada 3 pertanyaan yang saya berikan bagi Bapak Ibu Saudara sebagai bahan perenungan kita.
Apakah pengenalan akan Kristus mengambil tempat utama di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi saya katakan, apakah pengenalan akan Kristus menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Pertanyaan yang kedua, bersediakah kita mengubah cara hidup kita yang lama dan terus belajar tentang Kristus supaya kita bisa mengenalnya lebih lagi? Dan yang ketiga, sebagai yang terakhir, apa yang rela Bapak Ibu Saudara dan saya tinggalkan? Apa yang rela Bapak Ibu Saudara dan saya lepaskan? Apa yang rela Bapak Ibu Saudara dan saya lupakan supaya kita boleh maju lagi di dalam Kristus untuk terus berjalan, bahkan berlari-lari untuk sampai kepada tujuan akhir kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajar kami di hari ini. Supaya dalam melangkah hari-hari ke depan, kami mau berhati-hati. Kami mau selalu waspada Tuhan. Karena kami tahu bahwa di dalam hidup ini banyak tantangan dan persoalan yang akan mengganggu atau merintangi kami untuk hidup makin dekat lagi dengan Tuhan. Kami mau ya Tuhan Yesus untuk melepaskan semua yang menjadi rintangan dalam hidup kami untuk lebih lagi mengenal akan Yesus. Kami mau melepaskan, kami mau melupakan, dan kami mau Tuhan menatap hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau untuk lebih lagi mengenal Engkau. Supaya kami makin hari makin mengasihi Engkau, dan kami makin hari hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam hidup ini kami hanya mengutamakan diri kami, pribadi kami, keluarga kami, tanpa mementingkan akan orang lain, mementingkan akan Engkau Tuhan. Engkau ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.